Apa, lakukan di Mak? periode 2, yaitu, Kamu dari bawah ke atas. halo, boleh di boleh Kamu minta diangkat tolong dulu. di Sabar, mute sabar, dulu. sabar. Baik, Rangga, sorry. Oke, baik, terima kasih. Saya Sudah, lanjutkan Aida, sudah. kembali. Baik, terima kasih. Jadi, untuk pelaksanaan uji kompetensi di periode kedua ini, kita akan laksanakan pada tanggal 21 Juli sampai 9 Agustus sesuai dengan jadwal yang sudah tertera di BAK. Nah, adapun untuk pendaftarannya sudah bisa dimulai, sudah dibuka, mahasiswa sudah bisa melakukan pendaftaran di webnya lsp.gunadarma.ac.id. Jadi nanti seluruh mahasiswa yang akan mengikuti uji kompetensi akan masuk ke halaman web LSP yaitu di lsp.gunadarma.ac.id seperti yang tertera di layar kalian. Nah, berikut adalah tampilan dari beranda web kami. Nah, di sini bisa kalian lihat ada menu beranda, skema, asesor, dan tentang. Di menu beranda ini berisikan beberapa informasi terkait pengumuman pelaksanaan uji maupun pengumuman hasil uji kompetensi dari pelaksanaan ujian. Nah, kemudian di beranda juga terdapat informasi terkait info pendaftaran yang dimana, sorry, untuk info pendaftarannya ini seluruh mahasiswa yang bisa menggunakan web ini hanya seluruh mahasiswa Universitas Gunadarma. Kemudian pendaftar wajib mengunggah dokumen persyaratan. Nah, jadi setiap mahasiswa itu diminta untuk menyiapkan KTP yang soft file KTP, boleh diberi watermark, tapi jangan terlalu menutupi identitas kalian ya, karena KTP itu nanti akan digunakan untuk cek data kalian yang masuk ke permohonan kami. Selain itu, ada KRS atau kartu studi bagi mahasiswa Universitas Gunadarma. Untuk KRS-nya nanti disiapkan KRS aktif ya. Jadi untuk yang S1 itu KRS aktif di semester 8. Dan untuk yang D3 bisa menggunakan KRS aktif di semester 6. Lalu di sini diminta untuk menyiapkan rangkuman nilai atau DNS bagi mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa D3 bisa menggunakan DNS terakhir yaitu di semester 5 dan untuk mahasiswa S1 bisa menggunakan DNS atau rangkuman nilai di semester 7. Kemudian diminta untuk menyiapkan pas foto formal. Nah, untuk pas foto formal di sini adalah pas foto ukuran 3x4 berlatar belakang merah ya. Jadi pas foto formal itu pas foto yang dimana fotonya tidak diperkenankan menggunakan kaos. Jadi pas foto yang digunakan adalah pas foto seperti yang kalian mau daftar sidang PI atau sidang skripsi. Terus yang membedakan hanya latar belakangnya diubah menjadi latar belakang merah. Kemudian di sini diminta untuk menyiapkan CV. Nah, untuk CV di sini kalian bisa menggunakan CV yang kalian sudah punya kalau kalian sudah mempunyai CV. Tetapi bagi mahasiswa atau teman-teman di sini yang belum memiliki CV bisa mengunduh CV di bagian informasi pendaftaran dan diunduh di bagian sini. Tinggal diklik aja, nanti kalian bisa langsung kami menyediakan template CV untuk teman-teman yang belum memiliki CV. Kemudian di sini ada diminta sertifikat atau portofolio pengalaman kerja yang memenuhi kompetensi. Nah, sertifikat di sini kalian bisa download sertifikat pelatihan yang selama 8 semester kalian ikuti pelatihannya. Jadi nanti sertifikatnya itu di-download semua, kemudian nanti digabungkan dengan sertifikat lainnya. Nah, selain sertifikat, di sini kalian juga diminta untuk menyertakan kalau teman-teman yang sudah magang bisa dimasukkan, digabung. Jadi ada sertifikat magang, sama surat keterangan hasil dari
pelatihan kalian kemarin. Jadi kan bagi kalian yang sudah ikut pelatihan kemarin kan sudah bisa mendownload surat keterangannya tersebut ya di akun masing-masing. Nah, itu nanti digabung, di-merge jadi satu ke sertifikat. Jadi ada sertifikat sama ada surat keterangan tersebut. Nah, ini adalah informasi pendaftaran dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pendaftaran uji kompetensi. Kemudian di web ini pun bisa dilihat skema. Nah, untuk skema di sini adalah skema-skema yang dimiliki oleh LSP Universitas Gunadarma. Nah, di sini kalian bisa cek skema yang kalian ikuti pelatihannya kemarin dan kalian akan ikuti uji kompetensinya. Nah, pada bagian ini nanti kalian bisa mengunduh skema, mengunduh SKKNI dan di sini atau bisa kalian bisa cek dulu. Misalnya di sini kita mau lihat skemanya penyedia informasi akuntansi keuangan misalnya ya. Di sini kita lihat. Nah, di sini akan tampil unduhan untuk skema, terus untuk mengunduh SKKNI. Nah, skema dan SKKNI inilah yang akan digunakan untuk uji kompetensi. Jadi, unit apa saja sih yang akan diujikan nanti pada saat kalian mengikuti uji kompetensinya. Nah, kalau untuk skemanya tadi kan saya kasih contoh penyedia informasi akuntansi keuangan. Nah, ini ada 7 unit kompetensi yang akan kalian ikuti ujiannya. Nah, nanti akan ada unit-unitnya kalian bisa lihat sendiri. Terus di skemanya juga bisa dilihat. Kemudian, ini elemennya apa saja, kriteria unjuk kerjanya apa aja, penilaiannya apa saja sih yang akan nanti dinilai untuk pelaksanaan ujinya, nanti ada di sini ya. Kalian bisa baca sendiri nanti sesuai dengan skema yang kalian akan ikuti uji kompetensinya. Kemudian di sini ada info tentang asesor. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini asesor siapa saja. Kemudian nanti ada info tentang di sini tentang ini berisi dari LSP Universitas Gunadarma. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pendaftaran. Jadi teman-teman mahasiswa di sini bisa melakukan pendaftaran dengan mengklik di bagian ini login pendaftaran. Nah, di sini loginnya bisa menggunakan akun student site-nya masing-masing ya. Jadi setiap anak atau setiap mahasiswa akan mempunyai akun student site masing-masing yang dimana akun student site itu bisa digunakan untuk login ke webnya LSP Universitas Gunadarma. Untuk di sini saya kasih contoh menggunakan akun dummy ya. Nah, nanti ketika kalian sudah login, kalian akan langsung masuk ke bagian menu data aksesi. Nah, sebelum kita lanjut ke proses menu data aksesi ini, kita lihat menu apa saja yang ada di webnya LSP Universitas Gunadarma. Nah, di sini ada data diri, ada rekam tanda tangan, kemudian ada permohonan sertifikasi, kemudian ada juga asesmen mandiri, ada riwayat sertifikasi, ada bukti asesmen, ada pertanyaan tertulis pilihan ganda, dan ada panduannya. Jadi, kalau pada saat kalian sedang melakukan permohonan sertifikasi, terus kalian lupa, kalian bisa cek di panduan ini. Nah, kita lanjut ke proses data isian diri asesi ya, karena untuk melakukan pendaftaran uji kompetensi, kalian diminta untuk melengkapi data diri kalian masing-masing terlebih dahulu. Nah, untuk datanya kalian isi lengkap sesuai dengan KTP. Jadi data yang akan kalian input di sini menjadi menjadi data yang akan kami ajukan permohonan sertifikasinya nanti. Permohonan sertifikatnya ke BNSP. Jadi nanti kita dari pihak LSP akan berangkat dari data yang kalian isi untuk diajukan sertifikatnya. Maka dari itu, kalian perlu berhati-hati dalam pengisian data. Karena kalau misalnya data kalian salah, itu nanti di sertifikatnya pun akan salah. Untuk sertifikatnya pun hanya bisa tercetak satu kali dengan nama, dengan satu identitas. Seperti itu. Nggak bisa dicetak lebih dari satu karena sertifikat itu merupakan dokumen negara ya. Nah, untuk namanya, kalian bisa ditulis nama lengkap sesuai dengan KTP.
misalnya. Nah, terus jenis kelamin bisa dipilih, terus tempat tanggal lahir kalian bisa isi, terus tanggal lahir diisi sesuai dengan tanggal lahir kalian masing-masing, alamat bisa diisi alamat sesuai dengan KTP kalian. Bagaimana kalau alamat KTP dengan alamat tempat tinggalnya berbeda gitu kan. Nah, kalian bisa menggunakan alamat sesuai dengan KTP saja. Kemudian untuk kode pos silahkan menyesuaikan dengan alamat sesuai dengan KTP kalian. Nomor telepon juga silahkan kalian isi nomor telepon yang aktif yang bisa dihubungi melalui WhatsApp atau telepon seluler biasa. Untuk alamat email pun silahkan kalian isi alamat email yang aktif ya, yang bisa dihubungi. Dan untuk kewarganegaraan, di sini kalian bisa pilih warga negara Indonesia karena saya yakin pasti semuanya di sini kewarganegaraan Indonesia. Untuk NPM-nya, silahkan kalian isi NPM. Jangan sampai salah ya, karena kalau sampai salah nanti datanya pun akan salah. Ya, bisa saya ingatkan lagi untuk pengisian data aksesi jangan sampai salah. Untuk kelas, kalian bisa menyesuaikan misalnya kelas NIK. Nah, untuk NIK di sini saya tekankan kembali untuk NIK juga jangan sampai salah karena nanti kalau datanya invalid juga akan mempengaruhi dari proses permohonan sertifikasi kalian. Terus untuk program studi. Nah, untuk program studi di sini kami memberikan pilihan mulai dari program studi D3 sampai S3. Nah, untuk teman-teman di sini yang misalnya S1 akuntansi, kalian bisa memilih program studinya S1 akuntansi karena nanti akan ada hubungannya dengan proses pemilihan dari skemanya. Sebentar ya. Oke. Nah, karena proses dengan skemanya. Untuk lokasi kuliah. Nah, untuk lokasi kuliah di sini, lokasi kuliah yang kalian biasanya ikuti. Misalnya saya di Depok, berarti saya akan milih lokasinya di Depok. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang lokasinya dari Karawaci atau Kalimalang bisa menyesuaikan. Nah, saya ingatkan juga untuk lokasi kuliah juga jangan sampai salah pilih karena nanti lokasi kuliah yang akan kalian pilih di sini itu nanti kami gunakan untuk menjadwalkan ujian kalian. Tempat ujinya sesuai dengan yang kalian pilih di sini lokasinya. Kalau misalnya mahasiswa Karawaci mau ujian di Depok, silahkan, boleh aja. Tapi kalau misalnya karena ujiannya jam 9, jadi lebih baik di Karawaci aja, kecuali teman-teman yang kuliah di Karawaci itu rumahnya emang di Depok ya. Jadi nanti silahkan pilih sesuai dengan lokasi kuliah kalian masing-masing. Kecuali untuk yang Cengkareng, nanti mungkin untuk mahasiswa atau teman-teman yang dari Cengkareng akan ditarik ke eh, Karawaci lokasi ujiannya. Kemudian di sini ada pendidikan terakhir, yaitu pendidikan yang terakhir ditamatkan. Jadi buat teman-teman di sini memilihnya bisa pilih yang SMA atau sederajat karena yang pendidikan yang terakhir ditamatkan adalah SMA atau SMK atau pendidikan yang setara dengan SMA. Dokumen persyaratan lainnya. Nah, tadi kan di depan kan saya sudah infokan ya, di awal saya sudah infokan ada informasi pendaftaran diminta untuk menyiapkan soft file apa saja. Nah, soft file tersebut akan di-upload di bagian dokumen persyaratan. Nah, sebelum itu kita masuk ke keterangan pendidikan. Nah, untuk keterangan pendidikan ini berisikan keterangan pendidikan yang waktu teman-teman di zaman SMA atau SMK itu memilih jurusannya apa, peminatannya apa. Untuk yang SMA mungkin ada IPA, IPS bahasa. Untuk yang SMK mungkin bisa menyesuaikan, ya. Kemudian tadi untuk file KTP, di sini kalian bisa upload file KTP sesuai dengan KTP kalian ya. Jadi nanti ini contohnya gitu kan untuk file KTP. Tapi nanti ini jangan ditutup ya, karena nanti akan saya lihat dari sini datanya. Akan saya lihat.
KTP-nya diusahakan tidak blur ya, boleh di watermark, tapi jangan terlalu tebel banget di watermarknya, karena nanti kami akan melakukan pengecekan dari data KTP kalian yang kalian unggah. Nah, kemudian ada file KRS. Di sini kalian upload file KRS kalian, file KRS aktif. Untuk mahasiswa D3 bisa mengupload file KRS semester 6, dan untuk mahasiswa atau teman-teman yang memilih jenjang pendidikan yang S1 bisa mengupload KRS aktif di semester 8 ya. Jadi untuk yang D3 semester 6, yang S1 semester 8 yang kalian upload KRS-nya. Lalu untuk rangkuman nilai. Nah, untuk rangkuman nilai di sini teman-teman silahkan mengupload rangkuman nilai untuk yang eh, D3 bisa upload, untuk D3 ya bisa upload yang semester 5. Untuk yang S1 bisa upload rangkuman nilai yang di semester 7 yang terakhir. Gunakan rangkuman nilai terakhir yang kalian dapatkan. Nah, untuk file foto formal, di sini kalian menggunakan file foto formal berlatar belakang merah. Ya, di sini ini untuk contohnya bisa seperti ini, nanti bisa menggunakan kemeja, dan kalau untuk yang wanita yang berhijab boleh menggunakan kerudung putih atau kerudung hitam dan lain sebagainya, tapi latar belakangnya merah. Ya. Boleh menggunakan jas, untuk laki-laki ya, boleh menggunakan jas, boleh menggunakan alma mater, boleh menggunakan dasi. Yang penting pas foto formal yang tidak menggunakan kaos atau kaos yang berkerah. File CV, nah tadi yang saya bilang, kalian diminta untuk mengupload CV. Ya, CV-nya boleh bebas yang kalian upload kalau kalian sudah punya CV. Yang penting di situ ada keterangan identitas diri, identitas pendidikan, ya, di situ bisa data pendidikan, identitas diri, kalian masukin di situ, terus sertifikasi yang sudah pernah kalian ikuti, kalian masukin di CV tersebut. Bagi yang belum punya CV, bisa di-download di informasi pendaftaran tadi atau di sini. Bisa ditempel, bisa dimasukkan di sini. Ya, bisa di-download di sini. Untuk format-formatnya tadi ya saya lupa. Untuk formatnya KTP itu bentuknya JPEG, untuk KRS bentuknya PDF, untuk rangkuman nilai bentuknya PDF, untuk pas foto formal bentuknya JPEG, untuk CV bentuknya PDF, dan yang terakhir ini ada sertifikat nanti ya, sertifikat dan surat keterangan ya, yang kalian gabung sertifikat dan surat keterangan, atau surat keterangan magang. Kalau kalian yang sudah magang boleh dimasukkan juga. Nanti bisa di-combine, bisa di-merge, dimasukkan, digabung menjadi satu, kemudian di save PDF. Habis itu bisa di-upload di bagian file sertifikat ini. Untuk dokumen persyaratan sudah. Nah, kita bisa lagi untuk yang di bawahnya ada pekerjaan. Pekerjaan ini bisa di-skip aja. Nah, untuk dokumen persyaratan lainnya. Nah, dokumen persyaratan lainnya bisa mengupload, di sini diminta file tanda tangan. Nah, file tanda tangan di sini harus bersih begini ya. Jadi tidak boleh yang di capture. Yang misalnya kalian apa namanya, tanda tangan dulu nih di kertas terus difoto baru diupload, itu nanti hasilnya akan hitam ya. Jadi kalian kalau bisa bikin tanda tangan dulu aja. Nah, kalau misalnya udah semua diisi, bisa dicek kembali untuk make sure aja bahwa data yang kalian isi sudah sesuai dan sudah benar ya. Kalau sudah semuanya, bisa diklik perbaharui data. Nah, tadi kalau misalnya saya nggak punya tanda tangan gitu kan, saya nggak punya tanda tangan, kalian bisa nih bikin tanda tangan di bagian rekam tanda tangan yang sudah kami sediakan. Ini contohnya seperti ini. Misalnya tanda tangan. Ya kan, di tanda tangan di sini diisi, terus bisa disimpan. Maka nanti akan otomatis tersimpan tanda tangannya. Tanda tangan akan otomatis tersimpan di data kalian, dan otomatis akan tersimpan juga di bagian dokumen lainnya yang di bagian tanda tangan. Seperti ini. Untuk isian data diri.
Ya, sudah untuk isian data diri sudah selesai. Kalau misalnya data diri sudah diisi, tahap apa lagi sih yang harus saya lakukan? Yaitu mengisi permohonan sertifikasi. Nah, mengisi permohonan sertifikasi bisa kalian pilih di menu permohonan sertifikasi ya, di sini. Nah, ini adalah tampilan dari daftar permohonan sertifikasi. Kalau di sini kan ada tombol tulis tambah permohonan sertifikasi ya. Kalian bisa klik tambah permohonan sertifikasi di sini. Nah, ini adalah permohonan sertifikasi atau APL 1 yang nantinya akan menjadi apa namanya permohonan kalian gitu kan, yang akan diperiksa juga sama admin LSP gitu permohonannya. Nah, ini permohon kalau mahasiswa belum melakukan permohonan sertifikasi ini, maka belum bisa ikut uji kompetensi. Karena apa? Karena belum ada permohonannya. Tuh. Jadi permohonan sertifikasi untuk tujuan asesmennya adalah sertifikasi di sini. Terus untuk skemanya bisa kalian pilih skema sesuai dengan pelatihan yang sudah kalian ikuti kemarin ya. Jadi oh kemarin saya ikut pelatihannya yang terakhir itu penyedia informasi akuntansi keuangan. Maka pilih skemanya sesuai dengan skema yang kalian ikuti, akuntansi keuangan. Kemudian di sini ada unit kompetensi, yang dimana unit ini merupakan paket dari skema yang kalian ikuti pelatihannya. Wajib seluruhnya untuk kalian pilih seluruh unit ini. Ada 7 unit yang perlu kalian pilih. Kalian pilih semuanya tanpa terkecuali. Apabila ada 1 unit saja yang tidak kalian pilih, maka permohonan sertifikasinya tidak bisa dilanjutkan. Jadi kalian belum bisa ikut ujian. Nah, maka dari itu kalian hanya perlu mengklik tombol ini, klik tombol ini untuk memilih semua unit, tombol yang berwarna biru ini untuk memilih semua unit, maka seluruh unit kompetensi akan terpilih. Kalau ini sudah diisi, kita lanjut ke dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan tadi kita kan sudah mengupload ya, ada KTP, KRS, rangkuman nilai, CV. Nah, dari seluruh dokumen persyaratan ini nanti teman-teman bisa klik di sini, pilih ada dan memenuhi syarat di semuanya. Karena apa? Karena nanti akan kami cek gitu ya. Kalau misalnya ada satu saja yang dipilih selain ada dan memenuhi syarat, maka permohonan sertifikasinya pun tidak akan dilanjutkan. Bahkan bisa ditolak dari pihak admin LSP-nya. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik ajukan. Tapi dipastikan lagi, semua unit sudah sesuai dengan skema yang kalian pilih. Skema yang kalian pilih pun harus sesuai dengan skema yang kalian ikuti saat pelatihan. Nah, kalau sudah semuanya, silahkan kalian klik ajukan. Nah, maka nanti akan ada nih satu permohonan sertifikasi untuk skema penyedia informasi keuangan. Tanggal pengajuannya adalah tanggal kalian melakukan permohonan sertifikasi. Kalau di sini saya tadi tanggal 19 karena saya baru mengajukan hari ini. Tanggal ujiannya kosong karena perlu dilakukan pengecekan dulu oleh admin LSP sehingga statusnya di sini masih menunggu persetujuan admin. Ya, kalau masih menunggu persetujuan admin, kalian bisa tunggu terlebih dahulu. Berarti data kalian sudah masuk dan sedang diverifikasi atau sedang dicek oleh admin. Nah, kalian juga di sini bisa melihat info lainnya tentang permohonan yang kalian buat, yang kalian ajukan. Nah, seperti ini. Kayak nih, pada tanggal 19 Juni, saya mengajukan permohonan sertifikasi untuk skema penyedia informasi akuntansi keuangan, yang dimana tujuan asesmennya adalah sertifikasi. Ya, ini berarti kan untuk bukti kelengkapannya ada dan memenuhi syarat semuanya tadi sudah ada. Terus untuk unitnya juga sudah lengkap semua terpilih. Maka tahap selanjutnya adalah kita tunggu dulu permohonan dari adminnya. Mungkin ada teman-teman dari LSP boleh minta tolong di approve.
Oke, sambil menunggu permohonannya di-approve, nanti bagi teman-teman yang sudah disetujui akan keluar tanggal ujian sesuai dengan tanggal ujian masing-masing, ya. Nah, di sini permohonan saya sudah di-approve oleh admin LSP. Nah, nanti kan keluar nih, oh tanggal ujiannya tanggal 19 Juni gitu kan. Statusnya tadi dari menunggu persetujuan admin, sekarang sudah permohonan disetujui. Kita bisa cek juga detail permohonannya. Tadi kan belum ada lihat dan cetak APL, maka nanti akan bisa kalian lihat nih APL yang kalian sudah ajukan. Untuk contohnya nanti akan seperti ini, ya. Nah, berikut adalah tampilan dari form permohonan sertifikasi kalian, ya. Jadi nanti akan ada keluar datanya seperti ini. Nah, data inilah yang nanti yang akan kami gunakan untuk eh, melakukan permohonan sertifikat kompetensi kalian ke BNSP apabila hasil uji kompetensi kalian dinyatakan kompeten. Semua. Nah, ini jadi kan seperti tadi ya ada judul ada judul skema, terus di sini tujuan asesmen ada sertifikasi untuk apa namanya untuk daftar unit kompetensinya sudah sesuai dengan yang kalian akan ikuti gitu. Nah, ini adalah dokumen dari permohonan sertifikasi atau APL 01. Kalau misalnya APL 01-nya sudah selesai, lalu apa yang bentar. Lalu apa yang bisa kami lakukan gitu kan? Nah, untuk kalau yang sudah selesai dan sudah di-approve, kalian bisa langsung mengisi asesmen mandiri atau APL 02. Nah, untuk asesmen mandiri atau APL 02 ini nanti kalian bisa klik di bagian asesmen mandiri, kemudian kalian akan ada satu permohonan dengan satu skema sesuai dengan skema kalian masing-masing. Di sini tadi kan saya kasih contohnya penyedia informasi akuntansi keuangan, tanggal pengajuannya tanggal 19, tanggal ujiannya tanggal 19 di sini ya. Terus nanti kalian tanggal pengajuannya sama tanggal ujiannya itu akan berbeda. Tergantung dari proses pengajuan dan kalian dijadwalkan di tanggal berapa. Dan untuk asesornya pun nanti akan terlihat asesor siapa ya yang ditugaskan untuk menguji saya. Gitu. Nah, nanti bisa terlihat di sini untuk status pengisian statusnya masih proses pengisian. Yang dimana status ini tuh berarti kalian belum melakukan pengisian asesmen mandiri. Jadi perlu mengisi APL 02 atau asesmen mandiri dengan cara klik tindakan sama kayak tadi, terus detail, kemudian langsung sistem akan langsung mengarahkan ke form pengisian asesmen mandiri atau APL 02. Nah, untuk form APL 02 ini adalah form untuk penilaian kalian terhadap diri kalian sendiri yang dimana kalian ini merasa kalian oh selama saya mendapatkan pelatihan saya bisa nih gitu kan saya ngerasa saya kompeten di bidang penyedia informasi akuntansi keuangan sehingga saya mau mengikuti uji kompetensi di skema tersebut. Nah, ini adalah form untuk menilai penilaiannya yang dimana form ini nanti akan diterima oleh asesor yang akan menguji kalian. Kemudian asesor tersebut akan melihat, oh anak ini sudah kompeten di bidang akuntan penyedia informasi keuangan. Mau diuji mau diuji gitu kan mau diujikan apakah benar gitu kan asesi tersebut atau mahasiswa tersebut memang sudah kompeten di bidang penyedia informasi akuntansi keuangan. Nah, untuk itu kalian diminta untuk mengisi Kak ini berarti kompeten. BK artinya belum kompeten. Jadi untuk uji kompetensi hasilnya tuh bukan lulus atau tidak lulus, melainkan kompeten atau belum kompeten. Seperti itu. Jadi di sini kalian hanya perlu mengisi
tandai semua kompeten ya. Kalian juga bisa nih baca lagi gitu kan. Kayak tadi kan di awal saya udah infoin ya. Kayak misalnya skema tersebut ada unit kompetensinya apa, ada kriteria kriteria unjuk kerjanya apa. Nah, ini masuknya di permohonan asesmen mandiri. Jadi kalian menandai semuanya kompeten. Kemudian kalau sudah, maka kalian bisa langsung mengklik submit. Nah, kalau sudah diajukan atau sudah disubmit, maka akan keluar form apel 02 berhasil disubmit. Mohon tunggu respon asesor. Nah, untuk menunggu respon asesornya ini bisa di asesor akan merespon ketika di pelaksanaan hari H, pelaksanaan uji kompetensi. Ya, jadi kalau misalnya kok asesmen mandiri saya belum disetujui, kenapa ya? Nah, itu karena belum pelaksanaan ujiannya. Jadi hanya baru bisa di-approve di hari H pelaksanaan uji kompetensi. Nah, untuk pengisian data diri, permohonan sertifikasi, sampai pengisian asesmen mandiri atau apel 02 sudah selesai. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Bisa raise hand dan sebutkan nama serta jurusannya apa. Ada? Ada yang ingin bertanya? Ada Adi Kak Putra. itu atas nama Adi Adi Putra. Putra. Oh iya, Silakan Adi Putra. silakan. Izin Kak, mau nanya. Oke, terkait konfirmasi aja sih Kak. Sebelumnya saya Adi Putra dari Region Cengkareng, kelasnya 4TB17. Pengen nanya Kak, tadi kan sempat dibilang bahwa apa namanya, untuk yang rumahnya deket bisa di Depok aja. Itu boleh Kak, saya kan regionnya Cengkareng tuh. Nah itu di Depok nggak apa-apa Kak. Itu untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, buat teman saya yang misalkan yang tadi Kakak bilang di Cengkareng, itu bener Kak untuk ujiannya di Karawaci. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu aja sih Kak kalau dari saya. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi untuk yang jawaban yang pertama, kalau misalnya memang lokasi rumahmu itu lebih dekat dengan kampus Depok, wilayah Depok, kamu bisa memilih Depok untuk ujiannya. Jadi nanti di bagian data diri, pilih aja Depok biar nanti langsung bisa kami jadwalkan di Depok. Lalu untuk jawaban yang kedua, untuk teman-teman Karawaci, untuk teman-teman Cengkareng, nanti betul akan ditarik ujiannya ke kampus Karawaci. Kemudian untuk yang di eh, Kalimalang, Kalimalang itu akan diikutsertakan ujiannya di kampus J3. Untuk yang Karawaci tetap di Karawaci, untuk yang di domisilinya di daerah Salemba dan Kenari, ujiannya akan dilaksanakan di kampus Salemba dan di Kenari. Seperti itu tambahan informasinya. Apakah ada lagi? Pargomo, Pargom, Pargomgoman. Silakan. Selamat siang Bu, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Pargom Goman, mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Regional Kalimalang Bu. Izin bertanya Bu, ketika hari H saat ujian, jika peserta terlambat, apakah masih diperkenankan mengikuti ujian Bu? Oke. Untuk batas keterlambatan hanya 15 menit. Semisal lebih dari Jadi 15 menit bagaimana Bu? tidak tidak bisa ikut ujian. Nanti akan digeser ke hari lain. Tapi harus melapor Melapornya itu kemana ya Bu? ke apa namanya? Kan di grup Telegram itu ada kontak ya. Nanti bisa melapor ke situ.
Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, diusahakan jangan sampai telat Siap, Bu. ya, karena untuk pelaksanaan uji kompetensi ini kita akan laksanakan jam 9 tepat. Jadi untuk mahasiswa nanti diminta datang 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Tadi ada lagi. Ya, Farid. Rizky, mungkin sekalian untuk share link grup telenya juga Kak Ika. Kita tolong Kak Ika. Link telenya ya, Bu. Silakan Farid. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Perkenalkan, nama saya Farid Kirdiansyah dari kelas 4 TB 13 dari Prodi Akuntansi Kalimalang, Bu. Izin bertanya, Bu, untuk sertifikat sendiri itu bisa menggunakan sertifikat Zahir dan sertifikat PI tidak, Bu? Oke, Farid, untuk sertifikatnya kamu bisa pakai sertifikat yang ada di link esart.gunadarma.ac.id. Terus untuk sertifikat PI tidak bisa. Kalau sertifikat Zahir itu bisa dilampirkan. Cuma tetap kamu harus melampirkan sertifikat pelatihan yang sudah kamu ikuti. Jadi seluruh sertifikat yang kamu punya itu di-download, kemudian nanti di-merge, digabung, dijadikan satu dengan sertifikat Zahir dan surat keterangan dari pelaksanaan pelatihan kemarin yang sudah yang divalidasi oleh instrukturnya masing-masing. Nah, itu digabung. Ya, untuk PI tidak bisa. Gitu ya, Farid. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Baik, sama-sama. Silakan ini Muhammad Abdul Sambas. Iya, halo, selamat siang Kak. Perkenalkan nama saya Sambas dari jurusan pariwisata. Izin bertanya Kak, aku mau konfirmasi tadi sebenarnya aku ada yang sedikit kelewat. Itu kan setelah selesai mengisi yang bagian permohonan sertifikasi, kan dilanjutkan dengan mengisi di bagian APL 2 atau asesmen mandiri ya Kak. Nah itu sebelum isi yang APL 2 itu kita menunggu persetujuan dulu yang permohonan sertifikasi itu atau bisa langsung lanjut mengisi ke bagian APL 2 Kak. Sama aku juga tadi sedikit lewat terkait cara tanda tangan yang di web itu Kak. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Sambas. Nah, jadi untuk yang isi APL 02 atau asesmen mandiri baru bisa dilakukan ketika permohonan sertifikasinya atau APL 01 itu sudah disetujui oleh admin ya. Jadi menunggu terlebih dahulu sampai permohonannya disetujui baru kalian bisa lanjut ke pengisian asesmen mandiri. Nah, untuk disetujui APL 01-nya ini nanti mungkin ada yang berbeda-beda ya, ada yang cepat sama ada yang lambat. Kenapa ada yang beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat? Yaitu balik lagi tadi ketika permohonan sertifikasi, ketika dokumen pada permohonan sertifikasinya itu belum sesuai dari persyaratan yang sudah tadi saya infokan, misalnya kalian ada yang upload fotonya itu foto selfie atau backgroundnya belum merah atau ada yang fotonya full satu badan bukan pas foto atau ada yang mengupload KRS-nya itu belum sesuai yang dimana dimintanya KRS semester 8 tapi kalian menguploadnya di semester 7 atau di semester 5 itu kami tidak akan tidak akan proses permohonannya. Jadi menunggu sampai dokumen tersebut diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian ada juga yang sering terjadi ya, kasus yang sering terjadi itu di sertifikat. Jadi teman-teman mahasiswa ini tidak mengupload sertifikat pelatihannya, melainkan mengupload sertifikat lain dari pelatihan. Nah, atau sertifikatnya itu tidak sesuai gitu kan. Kayak tadi misalnya ada yang ngupload sertifikat PI. Nah, itu kan tidak relevan ya. Terus nanti kan yang diminta sertifikat pelatihan dan sertifikat magang atau surat keterangan. Nah, seperti itu. Jadi seluruh dokumennya diharapkan sudah sesuai terlebih dahulu sesuai dengan
standar kita sesuai dengan persyaratan kita. Kalau sudah sesuai baru bisa di-approve APL 01-nya atau permohonan sertifikasi. Kalau sudah di-approve baru bisa lanjut ke APL 02. Terus untuk yang tanda tangan ya tadi untuk yang tanda tangan itu kalian bisa lakukan rekam tanda tangan nih. Saya kasih contoh ya. Saya share screen lagi. Nah, misalnya untuk rekam tanda tangan di sini. Nah, di sini kan kalian bisa memilih ya menu rekam tanda tangan. Nah, untuk menu rekam tanda tangan ini karena banyak sekali mahasiswa yang eh, tanda tangannya itu di capture. Jadi mahasiswa apa namanya tanda tangan di kertas terus difoto sehingga nanti hasilnya akan hitam atau blur. Ya, jadi kami menyediakan satu menu untuk melakukan rekam tanda tangan. Nah, kamu bisa bikin aja di sini. Di sini di kotak ini. Kemudian kalau sudah bisa disimpan, maka nanti auto tersimpan di bagian data diri asesinya juga. Seperti itu ya, Sambas. Terima kasih banyak Kak. Maaf Ya. Kak, aku juga mau tanya sedikit lagi terkait yang menunggu persetujuan permohonan itu. Kira-kira estimasi waktunya itu bisa berhari-hari kah atau berminggu-minggu kah atau mungkin beberapa jam gitu Kak pengecekannya itu? Oke. Untuk menunggu hasilnya itu bisa berhari-hari karena kan yang kami validasi bukan hanya dari satu jurusan, jadi ada beberapa jurusan dan biasanya kami akan melakukan pengecekan mulai dari tanggal ujian yang terdekat. Misalnya ujiannya dia tanggal 21, 21 biasanya kami akan mengecek dari yang tanggal 21 dulu. Untuk yang dijadwalkan di tanggal misalnya di bulan Agustus, biasanya nanti akan masih menunggu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang di tanggal-tanggal terakhir itu pun sudah bisa dicek karena kami akan mengecek sesuai dengan persyaratannya. Jadi kalau persyaratannya sudah sesuai, itu bisa cepat tuh pengecekannya, bisa langsung isi apel 02 itu. Cepat atau lambatnya tergantung dari data yang si asesi itu, si mahasiswa itu isi dan lengkapi. Itu sih, Sambas. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Jadi ada lagi. Farid tadi udah ya. Sambas udah. Siti Nur Aziza. Silahkan. Selamat siang, perkenalkan saya Aziza dari Region Karawaci, jurusan Sastra Inggris. Izin bertanya mengenai keterangan kompeten atau belum kompetennya itu ketika nanti dinyatakan belum kompeten, apakah kita harus mengulangi uji kom tersebut? Kemudian yang kedua untuk sertifikasi magang MBKM, saya izin bertanya, kebetulan baru ikut di semester kemarin dan ternyata webnya itu sekarang tidak bisa diakses Kak, sehingga sertifikatnya tidak bisa di-download. Apakah boleh melampirkan surat tugasnya dari kampus atau bagaimana? Terima kasih, itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang apa namanya terkait dengan surat ya, surat yang keterangan itu, kalau misal pakai yang MBKM bisa, kalau misalnya sertifikatnya nggak bisa di-download, kamu bisa pakai surat keterangan kan kemarin habis pelatihan ya, pakai surat keterangan yang divalidasi itu, bisa pakai itu. Terus tadi apa yang pertanyaan yang pertama? Sorry. Pertanyaan yang pertama, jika nanti hasilnya ternyata belum kompeten, ya, apakah kita harus mengulangi uji kom tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Jadi untuk hasil yang belum kompeten itu ada kesempatan untuk mengikuti uji ulang. Jadi nanti untuk uji ulang ini memang akan dikenakan biaya, cuma tidak diwajibkan apabila teman-teman di sini mau mengikuti ujian lagi dipersilakan, tapi apabila tidak mau mengikuti ujian lagi tidak apa-apa. Jadi teman-teman mahasiswa hanya diberikan kesempatan satu kali mengikuti uji kompetensi. Ya, jadi kalau misalnya hasilnya nanti belum kompeten, mau ikut lagi boleh, cuma nanti pasti di periode selanjutnya gitu kan, di luar periode 2 ini. Gitu.
Seperti itu, Aziza. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Farid, masih ada yang ingin ditanyakan kah, Farid? Mungkin kita cuma sampai 6 menit lagi ya Kak Ica ya. Waktunya sudah hampir Ya. jam 2. Baik, masih ada Oke. teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, satu lagi aja ya dari Sebastian. ya. Ya, Silakan saya Sebastian. mau melanjutkan yang tadi dijawab oleh Mbak dari LSP ya. Jika ada peserta yang mau mendaftar untuk lebih dari satu skema, nah itu yang tadi kan. Nah, misal saya dari akuntansi itu mengambil keuangan dan pajak. Nah, yang keuangan itu sebagai yang sudah permohonan yang wajibnya kan. Nah, yang pajaknya ini saya bayar gitu. Nah, itu perkiraan periodenya kapan dan biayanya berapa ya, Mbak? Terima kasih. Oke. Karena tadi kan mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti diberi kesempatan untuk mengikuti satu kali uji kompetensi untuk satu skema yang dipilih ya. Jadi kalau misalnya mau ikut lagi dengan catatan mahasiswa tersebut memiliki dokumen yang sesuai dengan persyaratan dasar yang dibutuhkan di skema tersebut. Misalnya kamu tadi milih yang skemanya pajak. Berarti kamu sudah memiliki apa namanya sertifikat pelatihan pajak, terus sudah memiliki bisa melampirkan surat keterangan magang di bidang pajak ataupun surat keterangan hasil proyek di pelatihan yang terakhir itu di bidang pajak itu. Terus untuk biayanya, kalau nanti coba saya cek lagi, tapi kalau saya tidak salah itu biayanya dikenakan biaya 600.000 untuk uji kompetensinya. Seperti itu, Mas. Sudah? Saya mau tambahkan, Mbak, itu pelatihan pajaknya itu harus dari internal Gunadarma atau bisa kita misal mengambil brevet dari luar, misal dari IAI atau IAPI gitu. Untuk kalau di skemanya kan tertulis kalau di skemanya ya kalau kamu juga bisa cek dulu di skemanya pajak itu sertifikat pelatihan berbasis kompetensi. Nah, itu kan sertifikat pelatihan dari Gunadarma. Kalau misalnya pelatihan dari luar boleh aja buat dilampirkan ke persyaratan dasarnya untuk permohonan uji kompetensi. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Tadi kayaknya ada Vibi, siapa ya yang mau nanya satu lagi? Febi atau siapa tadi? Saya Vibi ya? Kak. Ya, Ya, ya silakan. saya Fidatia dari prodi akuntansi. Saya mau nanya, untuk yang nanti ujiannya itu berbasis komputer atau berbasis tulis tangan? Terus kalau misalnya itu apa aja yang harus dibawa saat ujian gitu, Kak? Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Untuk ujiannya nanti kalian akan ujian di lab ya, di lab komputer. Jadi nanti ada yang menggunakan komputer dan ada juga nanti mungkin yang harus ditulis-tulis tangan ya. Jadi nanti kami juga akan menyediakan beberapa form print out form gitu. Nanti ada yang perlu kalian isi juga di form tersebut. Jadi nanti kita ada yang komputer sama yang tulis tangan. Kak, berarti kalau misalnya yang kemarin itu kan yang pelatihan itu ada zahirnya. Apa zahir itu dipakai juga ya, Kak? Gitu. Makasih. Untuk di skema apa ya, Vibi? Akuntansi, Kak. Akuntansi yang mana? Yang persediaan informasi akuntansi keuangan. Oh, saya sih kurang paham ya, tapi mungkin aja ada ya pakai zahir. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.
Oke, saya rasa cukup ya. Jadi sedikit tambahan informasi yang bisa saya sampaikan. Pelaksanaan ujian tadi jam 9 kita mulainya. Untuk batas keterlambatan hanya 15 menit. Lebih dari itu nanti akan di-reschedule ke jadwal selanjutnya. Bisa masih di periode yang sama atau bisa digeser ke periode selanjutnya. Nah, terus untuk hasil pelaksanaan uji kompetensi, kalian bisa cek di akun kalian masing-masing. Terus untuk pakaian nanti menggunakan kemeja dan nanti akan di-share di grup untuk apa saja yang harus dibawa dan apa saja yang harus dikenakan nanti akan di-share di grup Telegram. Jadi tolong info dan saling mengingatkan ke teman kalian apakah masing-masing dari antara teman-teman kalian sudah sama-sama bergabung di grup Telegram karena informasi tentang pelaksanaan uji kompetensi, pendaftaran sampai pelaksanaan uji kompetensi hingga nanti hasil akhirnya adalah pengumuman hasil uji kompetensi akan di-share ke grup Telegram tersebut. Mungkin dari saya cukup. Apakah ada tambahan dari Ibu Rini atau Mbak Ika? Baik, cukup. Oke, baik. Kalau sudah cukup, sampai bertemu lagi. Untuk pengisian APL 1 kami tunggu sampai tanggal 21 Juni 2023 ya. 2025 jam 23.00. Jadi untuk batasnya tanggal 21 Juni 2025 jam 23.00. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak.